Injil Lukas pasal 24 ayat 13 sampai 35. Saya membaca ayat-ayat yang ganjil dan jemaat akan membaca ayat-ayatnya yang genap. Yesus menampakkan diri di jalan ke Emmaus. Pada hari itu juga 2 orang dari murid-murid Yesus pergi ke sebuah kampung bernama Emmaus yang terletak kira-kira 7 mil jauhnya dari Yerusalem. Dan mereka bercakap-cakap tentang segala sesuatu yang telah terjadi. Ketika mereka sedang bercakap-cakap dan bertukar pikiran, datanglah Yesus sendiri mendekati mereka, lalu berjalan bersama-sama dengan mereka. Tetapi ada sesuatu yang menghalangi mereka, sehingga mereka tidak dapat mengenali. Yesus berkata kepada mereka, "Apakah yang kamu percakapkan sementara kamu berjalan?" Maka berhentilah mereka dengan muka muram. Seorang dari mereka namanya Kleopas menjawabnya, "Adakah engkau satu-satunya orang di sini yang tidak tahu apa yang terjadi di situ pada hari-hari belakangan ini?" Katanya kepada mereka, "Apakah itu?" Jawab mereka, "Apa yang terjadi dengan Yesus orang Nazaret. Dia adalah seorang nabi yang berkuasa dalam pekerjaan dan perkataan di hadapan Allah dan di depan seluruh bangsa kami. Tetapi imam-imam kepala dan pemimpin-pemimpin kami telah menyatakan dia dihukum mati, dan mereka telah menyalibkan. Padahal kami dahulu mengharapkan bahwa dialah yang datang untuk membebaskan bangsa Israel. Tetapi sementara itu telah lewat 3 hari sejak semuanya itu terjadi. Tetapi beberapa perempuan dari kalangan kami telah mewujudkan kami. Pagi-pagi buta mereka telah pergi ke kubur Dan tidak menemukan mayatnya. Lalu mereka datang dengan berita bahwa telah kelihatan kepada mereka malaikat-malaikat yang mengatakan bahwa ia hidup. Dan beberapa teman kami telah pergi ke kubur itu dan mendapati bahwa mereka perempuan itu, tapi dia tidak melihat. Lalu ia berkata kepada mereka, "Hai kamu orang bodoh, betapa lambannya hatimu, sehingga kamu tidak percaya segala sesuatu yang telah dikatakan para nabi. Bukankah Mesias harus menderita semuanya itu untuk masuk ke dalam kerajaan?" Lalu ia menjelaskan kepada mereka apa yang tertulis tentang dia dalam seluruh kitab suci, mulai dari kitab-kitab Musa dan segala kitab nabi-nabi. Mereka mendekati kampung yang mereka tuju, lalu berbuat seolah-olah hendak meneruskan perjalanan. Tetapi mereka sangat mendesaknya, katanya, "Tinggallah bersama-sama dengan kami, sebab hari telah menjelang malam dan matahari hampir terbenam." Lalu masuklah ia untuk tinggal bersama-sama dengan mereka. Waktu ia duduk makan dengan mereka, ia mengambil roti, mengucap syukur. Ketika itu terbukalah mata mereka dan mereka pun mengenal dia, tetapi ia lenyap dari tengah-tengah mereka. Kata mereka seorang kepada yang lain, "Bukankah engkau Tuhan?" Lalu bangunlah mereka dan terus kembali ke Yerusalem. Di situ mereka mendapati ke-11 murid itu. Mereka sedang berkumpul bersama-sama dengan teman-teman mereka. Lalu kedua orang itu pun menceritakan apa yang terjadi di tengah jalan dan bagaimana mereka mengenal dia pada waktu ia memecah-mecahkan roti. Demikian firman Tuhan bagi kita. Berbahagia setiap kita yang mendengarkan firman-Nya dan mau melakukan firman ini dalam hidup kita tiap-tiap hari. Pujian kepada Kristus selama-lamanya. Haleluya. Shalom. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang Tuhan Yesus kasihi. Salam kiri kanan Bapak Ibu.
Sampaikan Yesus su bangkit. Yesus sudah bangkit. Ya. Bapak Ibu, tema kita mengenal Dia yang bangkit. Mengenal Dia yang bangkit. Saya akan bertanya dan saya butuh jawaban. Jadi kalau saya tanya jangan diam. Saya butuh jawaban. Pertanyaan pertama adalah, berapa lama Bapak Ibu Saudara sudah kenal Kristus? Berapa lama Bapak Ibu Saudara sudah kenal Kristus? Jangan bisik-bisik, jawab. Sudah berapa lama Bapak Ibu Saudara mengenal Kristus? Sejak saya di SD. Bapak Donggori bilang sejak Bapak Donggori di SD. Yang lain? Sejak kita dilahirkan. Sejak sekolah minggu. Ini bagian depan, bagian tengah. Tengah pas, belakang sudah belakang. Belakang juga pas. Tengah dan belakang nanti pulang baru pikir sudah, baru jawab. Di samping luar saya kiri, sejak dibaptis. Di samping itu anak-anak itu apa? Sudah berapa lama kenal Kristus? Ya, sejak SD, sejak dilahirkan, sejak sekolah minggu, sejak dibaptis. Ya, pasti semua punya beragam jawaban. Mungkin juga ada yang di tengah perjalanan, mungkin usia 17 tahun baru dia kenal Tuhan Yesus, yaitu itu bagiannya dia. Pertanyaan kedua, karena su kenal Yesus dari SD, lahir, sekolah minggu, baptis. Pertanyaan kedua, apakah Bapak Ibu Saudara-saudara sungguh-sungguh kenal Yesus? Aduh, ini ragu-ragu mau jawab, sama dengan dua orang di Emmaus ini. Apakah Bapak Ibu Saudara sungguh-sungguh kenal Yesus? Kenal ya? Sungguh-sungguh ya? Betul ya? Ya. Yang ketiga, karena sudah kenal dari SD, lahir, baptis, sekolah minggu. Kemudian pertanyaan kedua tadi Bapak Ibu jawab, ya saya sungguh-sungguh kenal Yesus. Pertanyaan ketiga, seberapa jauh pengenalan Bapak Ibu Saudara dibandingkan dengan pengenalan murid-murid Yesus akan Tuhan mereka? Saya butuh 3 jawaban saja. Seberapa jauh pengenalan Bapak Ibu Saudara dibandingkan dengan pengenalan para murid-murid Yesus tentang Tuhan mereka? Atau bahasa hari-hari, seberapa jauh Bapak Ibu kenal Tuhan Yesus? Kalau saya, Bapak Donggori. sejak di SD kami di kampung itu pagi sore itu ibadah, kebaktian, sembahyang, dari situ kita kenal. Pagi sore ibadah jadi kenal Tuhan Yesus. Bapak dari lahir toh? Seberapa jauh Bapak kenal Tuhan Yesus? Seberapa jauh Bapak Ibu Saudara kenal Tuhan Yesus? Bapak Donggori tadi bilang karena di SD pagi sore itu ibadah, makanya Bapak Donggori kenal Tuhan Yesus. Ya, dari Alkitab. Ya, kenal Yesus dari seberapa jauh pengenalan Bapak Ibu
Bapak-bapak majelis bilang kenal dari Alkitab. Ya, baik. Terima kasih untuk jawaban-jawaban dari Bapak Ibu. Kenal Yesus SD, lahir, sekolah minggu, baptis. Kenal Yesus dari Alkitab, kenal Yesus dari pengajaran-pengajaran, kemudian sudah mengenal Yesus dengan baik dari SD karena ada pengajaran doa pagi dan sore, tapi juga sejauh mengenal Yesus karena mengenalnya dari Alkitab. Bapak Ibu tahan, Bapak Ibu kata-kata itu ya. Nanti pulang terus renungkan itu dengan baik. Bapak Ibu Saudara, dua murid yang sedang berjalan ke Emmaus itu, mereka memiliki pengetahuan yang lumayan tentang Tuhan mereka. Kita lihat pada ayat 19. Katanya kepada mereka, apakah itu? Jawab mereka, ini kata Yesus kepada mereka. Terus dia jawab begini, apa yang terjadi dengan Yesus orang Nazaret? Dia adalah seorang nabi yang berkuasa dalam pekerjaan dan perkataan di hadapan Allah dan di depan seluruh bangsa kami. Pengetahuan mereka tentang Yesus. Mereka sampaikan itu ketika Yesus bertanya kepada mereka. Mereka memiliki sebuah pengharapan kepada sosok Yesus. Bagaimana pengharapan orang-orang Yahudi terhadap Mesias. Ayat 21, mereka bilang begini. Padahal kami dahulu mengharapkan bahwa dialah yang datang untuk membebaskan bangsa Israel. Tetapi sementara itu telah lewat 3 hari sejak semuanya itu terjadi. Dan ayat selanjutnya. Tetapi beberapa perempuan dari kalangan kami telah mengejutkan kami. Pagi-pagi buta mereka telah pergi ke kubur dan tidak menemukan mayatnya. Ada sebuah pengharapan dari dua orang ini tentang pengetahuan mereka terhadap Yesus ini. Dalam pengetahuan itu mereka bilang begini. Dia ini kami harapkan untuk datang membebaskan kami. Artinya membebaskan mereka dari penjajahan Romawi. Mereka sudah mendengar beberapa kali pengajaran-pengajaran Yesus, Bapak Ibu Saudara, mengenai penderitaan dirinya demi penebusan dosa. Lukas 9 ayat 22. Dan Yesus berkata, anak manusia harus menanggung banyak penderitaan dan ditolak oleh tua-tua, imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat, lalu dibunuh dan dibangkitkan pada hari ketiga. Dong sudah dengar itu. Lukas 9 ayat 44, dengarlah dan camkanlah segala perkataanku ini, anak manusia akan diserahkan ke dalam tangan manusia. Dong tahu informasi ini dari Yesus sendiri. Lukas 13 ayat 33, tetapi hari ini dan besok dan lusa aku harus meneruskan perjalananku, sebab tidaklah semestinya seorang nabi dibunuh kalau tidak di Yerusalem. Lukas 18 ayat 31 sampai 33, Yesus memanggil ke-12 muridnya, lalu berkata kepada mereka, sekarang kita pergi ke Yerusalem, dan segala sesuatu yang ditulis oleh para nabi mengenai anak manusia akan digenapi. Sebab ia akan diserahkan kepada bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah, diolok-olokkan, dihina dan diludahi, dan mereka menyesal dan membunuh dia. Dan pada hari ketiga ia akan bangkit. Yesus sudah sampaikan itu kepada mereka. Bapak Ibu. Apa yang mereka ceritakan mengenai pengalaman Yesus pada ayat 20, sesuai dengan pengetahuan itu, ayat 20. Tetapi imam-imam kepala dan pemimpin-pemimpin kami telah menyerahkan dia untuk dihukum mati, dan mereka telah menyalibkannya. Mereka melihat situasi itu, tapi juga mereka mengetahui apa yang Tuhan Yesus sudah sampaikan kepada mereka. Lalu Bapak Ibu Saudara, ada pengalaman baru bagi mereka. Pengalaman baru adalah mengenai kebangkitan Tuhan Yesus. Dan mereka dapatkan dari perempuan-perempuan yang mengunjungi kubur Yesus dan dari beberapa murid lainnya. Ibadah Paskah kemarin kita baca
Perempuan-perempuan datang, lihat kubur itu kosong, kemudian mereka lari sampaikan itu kepada murid-murid. Murid-murid tak percaya, dong pergi lari lagi ke kubur, dan dong lihat memang betul kubur itu kosong. Bagian ini pun Yesus ungkapkan kepada mereka, Bapak Ibu. Tadi pembacaan yang tadi saya sampaikan di Lukas 9 ayat 22, kemudian Lukas 18 ayat 33, Yesus bilang begini, dan mereka menyesah dan membunuh dia, dan pada hari ketiga ia akan bangkit. Pengetahuan-pengetahuan itu mereka terima langsung dari Yesus. Dong tahu, Bapak Ibu, pengajaran-pengajaran itu. Ternyata Bapak Ibu Saudara, saat itu mereka hanya memiliki pengetahuan tanpa menyadari makna dari setiap perkataan dan pengajaran Yesus kepada mereka. Sehingga pada ayat 25 sampai 27 Yesus kemudian menguraikannya itu lagi kepada mereka. Lalu ia berkata kepada mereka, "Hai kamu orang bodoh, betapa lambannya hatimu sehingga kamu tidak percaya segala sesuatu yang telah dikatakan para nabi. Bukankah Mesias harus menderita semuanya untuk masuk ke dalam kemuliaannya?" Lalu ia menjelaskan kepada mereka apa yang tertulis tentang dia dalam seluruh kitab suci, mulai dari kitab-kitab Musa dan segala kitab nabi-nabi. Yesus mengulang lagi pengajaran itu kepada mereka, menceritakan itu kembali kepada mereka. Akan tetapi Bapak Ibu Saudara, mereka tidak mengenal Yesus dengan segera. Ayat 16 Lukas mengatakan bahwa ada sesuatu yang menghalangi mata mereka. Tetapi ada sesuatu yang menghalangi mata mereka sehingga mereka tidak dapat mengenal dia. Mereka hanya mengerti dia mengerti Yesus itu dari pengetahuan mereka. Pengetahuan artinya, oh ya, Yesus pernah bicara begini. Tapi ada sesuatu yang menutupi mata mereka sampai mereka terkenal ini Tuhan Yesus. Bapak Ibu Saudara, apa sih yang menghalangi mata mereka? Sehingga peristiwa kebangkitan tidak dapat mereka terima dengan akal sehat mereka. Atau perasaan putus asa yang begitu sangat mendalam sehingga mereka tidak dapat mengenali Tuhan mereka yang berdiri tepat di depan mereka. Yang menghalangi mata mereka untuk mengenali Yesus bukan hal-hal yang datang dari luar mereka, Bapak Ibu. Tetapi yang menutupi mata mereka adalah hal-hal yang datang dari dalam mereka, yaitu penderitaan, kesedihan, dan kedukaan mereka. Nampak dalam ayat 17 dikatakan bahwa muka mereka muram. Artinya mereka sedang ada dalam kondisi sedih. Yesus berkata kepada mereka, "Apa yang kamu percakapkan sementara kamu berjalan?" Maka berhentilah mereka dengan muka muram. Kemudian mereka sampaikan yang tadi saya jelaskan di atas itu. Jadi dong jelaskan dengan muka muram. Ini para pemimpin-pemimpin datang. Kemudian bawa Yesus. Dia bilang katanya pada hari ketiga dia bangkit. Perempuan-perempuan itu pergi ke kubur. Lihat kubur itu kosong. Kemudian dong pergi lagi kasih tahu ke dong punya murid-murid. Murid-murid Tuhan Yesus dan murid-murid itu pergi lagi dan lihat itu kubur kosong. Pasti bicara tuh dengan muka sedih. Perasaan kedukaan yang sangat luar biasa besar. Kekecewaan, apa yang mereka harapkan ternyata tidak sama dengan kenyataan yang mereka terima. Bapak Ibu Saudara yang Tuhan Yesus kasihi, yang menghalangi mereka untuk mengenal Yesus adalah kegagalan mereka, kekecewaan mereka, kenyataan yang tidak sesuai dengan harapan mereka. Karena Yesus ini menjadi satu-satunya harapan mereka untuk membebaskan mereka dari penjajahan bangsa Romawi. Itu pikiran manusia mereka. Tapi Yesus sudah mati. Yesus sudah tamat. Yesus sudah tidak bisa berbuat apa-apa. Itu pengetahuan mereka. Yang mereka lihat tentang kondisi, kenyataan,
yang mereka hadapi. Ketika Yesus ditangkap, Yesus disesah, Yesus diolok-olok, Yesus disalibkan, Yesus mati, Yesus dikuburkan. Sampai situ Bapak Ibu. Mereka tidak memaknai kata-kata Yesus bahwa pada hari ketiga saya akan bangkit. Dan terpercaya itu. Karena kekecewaan, kegagalan, hilang harapan. Apa yang mereka harapkan tentang sosok Yesus itu ternyata tidak sesuai dengan harapan mereka. Bapak Ibu Saudara, satu hal yang pasti dalam pembacaan ini adalah Tuhan Yesus dengan sabar membimbing mereka sampai pada kesadaran itu. Saat dia kemudian memperagakan ulang perjamuan akhir bersama-sama dengan murid-muridnya sesaat sebelum penangkapan dan kayu salib. Lukas menceritakan, setelah Yesus mengajarkan itu ulang, mata hati mereka terbuka, mata mereka dicelikan, sehingga dapat mengenali Tuhan yang sudah bangkit itu. Dan dong bilang satu-satu setelah Tuhan Yesus menjelaskan itu, kemudian mata mereka dicelikan, mereka menyadari bahwa Yesus itu ada, Yesus hilang dari tengah-tengah mereka, dan mereka lakukan percakapan. Bukankah ketika dia bicara hati kita berkobar-kobar? Jemaat yang Tuhan Yesus kasihi, dari bagian ini mau mengingatkan kita semua. Mengenal Yesus dengan benar itu merupakan sebuah anugerah. Jangan kenal Yesus setengah-setengah. Jangan hanya kenal Yesus lewat Alkitab dan kemudian tidak memaknainya dengan baik. Nanti sama dengan murid-murid. Hanya dengar pengajaran tapi tidak memaknai pengajaran itu dengan baik. Jangan hanya kenal Yesus ketika orang sampaikan Yesus itu bangkit, tapi Bapak Ibu tidak mengimani Yesus yang bangkit itu. Jangan hanya kenal Yesus dari cerita bahwa Yesus itu dia bangkitkan orang mati. Yesus itu mencelikan mata orang buta dan orang buta melihat. Jangan hanya sampai sebatas itu Bapak Ibu. Tapi pengajaran itu menolong kita mengimani bahwa Yesus sanggup melakukan perkara-perkara besar dalam kehidupan kita. Jangan hanya kenal Yesus karena gambar. Oh itu Tuhan Yesus. Jangan. Tapi bagaimana gambar itu menolong kita untuk memasukkan Yesus itu dalam hati kita. Kehidupan kita tiap-tiap hari. Supaya gambar itu tidak hanya jadi gambar di situ. Tapi Bapak Ibu melihat gambar itu, Bapak Ibu mengimani bahwa itu Yesus Kristus. Dia yang mati, kemudian bangkit dan memberikan kehidupan kekal bagi kita semua. Kenapa kita seringkali tidak mengenal Yesus dengan baik? Karena keberdosaan kita menghalangi mata iman kita. Saya khotbah kemarin dalam perayaan Paskah di dua tempat dan saya sampaikan begini. Orang hidup dan mati itu punya perbedaan. Orang hidup itu dia bisa bicara, orang mati tidak bisa bicara. Orang hidup itu dia bisa pergi gereja, orang mati tidak bisa pergi gereja. Tapi kadang-kadang orang dalam gereja pun mati. Mati secara rohani Bapak Ibu, artinya masuk gereja tidur dari awal sampai akhir pulang. Itu mati itu Bapak Ibu. Dong sama dengan orang yang terapi gereja, orang yang tidur di rumah. Sama. Itu mati. Karena hanya kenal Yesus biasa-biasa saja. Kemudian datang ke gereja tidur dari awal ibadah sampai terakhir pulang. Itu mata hati mati. Mata rohani mati. Makanya saya bilang coba lihat kiri kanan. Sebelah kiri kanan tuh ada hidup kan? Yang sampai duduk dalam gereja begini mati. Mati secara rohani. Coba Bapak Ibu lihat kiri kanan dulu. Hidup toh? Hidup semua. Tidur toh? Jadi Bapak Ibu
kita tidak mengenal Yesus dengan baik karena keberdosaan kita. Keberdosaan itu menutupi mata iman kita untuk melihat siapa itu Yesus. Ketika di tengah-tengah kehidupan pribadi, keluarga, tugas tanggung jawab kerja, ada kegagalan, ada kekecewaan, ada keputusasaan, mata iman kita tertutup dan tidak mengenal Yesus dengan baik. Mulai kasih salah kiri kanan. Dia itu yang bikin saya. Dia itu yang kasih gagal saya. Dia itu yang bikin saya kecewa. Tapi mereka tidak lihat, kita tidak lihat. Ada Yesus yang sanggup mengangkat kekecewaan, kegagalan, kedukaan, keputusasaan kita. Kita lebih fokus pada kekecewaan. Kita lebih fokus pada kegagalan. Kita lebih fokus pada keputusasaan, kedukaan. Tanpa melihat Yesus yang ada di depan kita. Yesus yang bilang bahwa Dia sanggup memberikan kekuatan kepada kita. Yesus yang bilang di danau ketika angin besar, angin sakal menempa perahu dari murid. Yesus bilang diam dan tenanglah. Orang teringat itu Bapak Ibu. Orang fokus hanya pada yang saya sebutkan tadi. Untuk itu, ketika Yesus bicara kepada murid-murid dan kemudian mengulang lagi peristiwa perjamuan itu, mata mereka celik. Mereka katakan, dia bicara tuh hati kami berkobar-kobar. Mungkin saja dong bilang, waktu dia bicara tuh ada sebuah kekuatan baru dalam kami po hati. Bapak Ibu Saudara, keberdosaan kadangkala menghalangi mata iman kita. Kekecewaan, keputusasaan, kegagalan, kesuraman hidup, kedukaan seringkali menghalangi mata iman kita. Akan tetapi membuka diri kepada Tuhan Yesus, bersedia percaya kepada firman-Nya, merupakan kunci untuk mengenal Dia dengan benar. Ayat 32. Kata mereka seorang kepada yang lain, bukankah hati kita berkobar-kobar ketika Ia berbicara dengan kita di tengah jalan dan ketika Ia menerangkan kitab suci kepada kita? Mau kenal Yesus dengan baik? Mari buka pintu hati kita, membuka pikiran kita, membuka telinga kita, membuka mata kita, membuka seluruh kehidupan kita, dan bersedia untuk tetap percaya kepada firman. Percaya kepada Yesus yang mati dan kemudian bangkit itu. Sebab itu merupakan kunci untuk mengenal Dia dengan benar. Jangan sampai kita sedang bernafas tapi kita mati karena kita sedang tidak percaya kepadanya. Jangan sampai kita sedang bernafas tapi kita mati karena kita tidak mengenal Dia dengan baik. Saya pernah cerita tentang gambar Tuhan Yesus ketuk pintu. Gambar itu dilukis oleh seseorang dan kemudian dia sampaikan ke dia punya teman, kawan, kau lihat saya lukisan ini kira-kira bagus kah? Dia teman bilang begini, sudah bagus, tapi ada satu yang kurang. Dia bilang, kurang di mana? Kurang itu di luar terhadap gagang pintu. Terus yang gambar ini bilang, tidak, memang saya gambar begitu. Terus dia bilang begini, terus kenapa kau gambar begitu? Karena untuk saya hanya kurang itu saja. Semua bagus, hanya kurang itu saja. Tidak ada gagang pintu di luar pintu itu. Terus dia kawan yang gambar ini bilang begini, saya gambar karena gagang itu ada di dalam. Tergantung orang yang di dalam ini. Ketika Tuhan Yesus ketok pintu, dia mau buka atau tidak, itu tergantung orang yang di dalam. Yesus bisa saja buka pintu itu. Tapi apakah orang yang di dalam itu buka atau kunci pintu itu? Itu soalnya Bapak Ibu. Jadi kalau di rumah ada gambar Tuhan Yesus ketok pintu, tanya diri masing-masing. Ketika Tuhan Yesus ketok sapu pintu hati ini, saya buka sapu pintu kah belum ya? Ataukah saya sedang kunci pintu itu? Dan kita tidak mengenal Dia secara baik. Mari jemaat, kuncinya hanya satu.
percaya kepada setiap perkataan-perkataannya, dan percaya kepada firman-Nya. Supaya tadi pertanyaan awal yang saya sampaikan, Bapak Ibu sudah ikut Yesus berapa lama? Pasti semua akan bicara sesuai dengan umur. Saya umur 50, saya sudah ikut Yesus sekitar 50 tahun. Supaya 50 tahun itu kita benar-benar mengenal Dia dengan baik. Apakah Bapak Ibu sungguh-sungguh mengenal Dia? Kita akan jawab, ya, saya sungguh-sungguh mengenal Dia. Karena dalam 50 tahun itu saya benar-benar percaya, berharap dan bergantung hanya kepada Dia. Dan kemudian, sudahkah sampai sejauh mana Bapak Ibu mengenal Dia dengan baik, mengenal Yesus dengan baik? Pasti Bapak Ibu akan bicara bahwa saya mengenal Yesus dengan baik. Ketika ada tantangan, saya percaya kepadanya. Ketika ada sukacita, saya tetap berharap dan bergantung kepadanya. Ketika ada persoalan, saya tidak cari jalan lain, tapi saya datang kepada Yesus. Karena saya tahu Dia sanggup memberikan jalan terbaik, jalan keluar yang terbaik bagi kita. Supaya jawaban-jawaban itu tidak hanya sebatas jawaban, tapi benar-benar kita mengenal Dia, Yesus yang bangkit itu dengan baik. Siapa yang bertelinga, hendaklah dia mendengar. Amin.